Hai guys, langsung saja kita mulai siaran kami Rumah Podcast BDC. Oh, jangan lupa subscribe ya. Ibu bapak, saudara-saudari, para romo dan ibu pandita yang berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba membawakan satu tema harmoni dalam keberagaman. Seringkali untuk memunculkan suatu harmoni dalam hidup yang beragam terkadang tidak gampang. Apalagi ketika bertemu dengan hal-hal atau orang-orang yang tidak satu frekuensi dengan kita. Atau juga bahkan karena adanya suatu perbedaan dengan diri kita, hal ini membuat diri kita akan sulit untuk hidup dalam harmoni. Yang ada hanyalah masalah, pertentangan, dan ketidakdamaian. Padahal harmoni dalam hidup yang beragam akan membawa kesejahteraan, kedamaian dalam hidup kita, apakah dalam lingkungan keluarga, pertemanan, bahkan dalam kemasyarakatan. Dalam Anguttara Nikaya Dukkha Nipata dijelaskan bahwa Yang Mulia Mahakacana yang memiliki wawasan yang sangat mendalam mengenai dasar penyebab pertengkaran dan perselisihan umat manusia. Pada suatu kesempatan dikisahkan seorang Brahmana bernama Aramadanda datang menemui beliau dan bertanya, mengapa masyarakat harus mengalami hal pahit seperti konflik yang terjadi antara bangsawan dengan bangsawan lainnya, Brahmana dengan Brahmana lainnya, perumah tangga dengan perumah tangga lainnya. Untuk pertanyaan ini, Sang Badanta kemudian menjawab, ini semua karena nafsu sensual, kemelekatan, keserakahan, dan obsesi terhadap kenikmatan sensual, hingga menyebabkan bangsawan bermusuhan dengan bangsawan lainnya, Brahmana dengan Brahmana lainnya, dan perumah tangga dengan perumah tangga lainnya. Kemudian Aramadanda bertanya lebih lanjut, mengapa para pertapa bermusuhan dengan pertapa lainnya? Dan Mahakacana menjawab, ini semua karena nafsu atas pandangan, kemelekatan, keserakahan, dan obsesi atas pandangan, hingga menyebabkan para pertapa bermusuhan dengan pertapa lainnya. Akhirnya Brahmana itu bertanya lebih lanjut, apakah ada seseorang yang di dunia ini yang telah melampaui kedua nafsu, yakni nafsu sensual dan nafsu atas pandangan? Atas pertanyaan itu dengan penuh kesopanan dan kerendahan hati, yang Arya Mahakacana bukannya menyebut atau memberi contoh dirinya sendiri, tetapi beliau malah menyebutkan Sang Bagawa adalah contoh yang paling tepat, yang mana beliau sedang berdiam di Sawati pada saat itu. Kesimpulannya, seseorang berkonflik dengan yang lain atau tidak dapat hidup harmoni dengan yang lain, hanya satu alasannya, disebabkan oleh jeratan nafsu keinginan indera dan nafsu pada pandangan. Penyebab pertama yang berkaitan dengan nafsu keinginan pada indera, yaitu jika panca indera bertemu atau terjadi kontak dengan apa yang tidak disukai, maka akan muncul konflik. Misalnya mata melihat hal yang tidak disukai, maka akan muncul konflik. Telinga mendengar suara yang jelek, maka timbul konflik. Lidah merasakan rasa yang tidak enak, maka timbul konflik.
hidung mencium aroma yang bau, maka timbullah konflik. Selama panca indera kita belum dapat terkendali, maka kemungkinan akan banyak masalah yang membuat kita tidak harmoni. Tetapi jika panca indera kita mulai dapat menerima perbedaan atau sesuatu dengan apa adanya, maka tidak akan ada konflik sehingga hidup harmoni dapat diperoleh. Karena itu penting sekali kita mengendalikan panca indera kita dan kontak yang terjadi pada objek. Di situ kebijaksanaan harus terlibat. Penyebab yang kedua adalah adanya nafsu pada pandangan. Pandangan atau cara pikir ini terletak di dalam pikiran kita. Ketika pandangan kita tidak sama dengan orang lain, biasanya membuat kita berkonflik sehingga tidak harmoni lagi. Misalnya, ketika kita memiliki perbedaan pandangan dengan orang lain, maka biasanya muncul rasa tidak suka, rasa tidak senang. Ditambah lagi kalau seandainya ketika orang tersebut diarahkan dan kemudian tidak mau mengikuti arahan kita, maka kita juga semakin tidak menyukai orang itu. Perlu kita pahami bahwa pandangan orang lain terkadang belum tentu sama dengan pandangan yang ada di dalam diri kita. Mengingat setiap orang membawa pandangannya masing-masing yang harus kita pahami. Ada salah satu pernyataan yang populer, yaitu jika kita tidak bisa mengubah dunia, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah mengubah diri kita sendiri. Harmoni dalam hidup adalah seni, menyusun suatu rangkaian kehidupan yang kita jalani agar dapat menjadi enak dan selaras. Seperti dalam sebuah orkestra musik, keharmonian itu terbentuk karena adanya kepandaian dalam mengelola dan merangkai alat musik yang berbeda-beda, kemudian dimainkan secara bersama-sama. Dalam masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara, harmoni muncul ketika ada kerukunan dan rasa hormat. Rukun artinya tidak mengusik, tetapi menjaga apa yang ada. Rukun harus dikondisikan. Sementara hormat artinya menghargai bahwa setiap orang atau budaya ada perbedaan yang perlu dihormati. Dalam Buddha Dharma dinyatakan ada 4 hal yang membawa menuju pada suasana persahabatan atau harmoni dalam hidup. 4 hal ini dalam bahasa Pali kita sebut Sanggahawatu. Yang pertama yaitu dana, berbagi atas apa yang kita miliki. Dengan membagi apa yang kita miliki seperti materi, perhatian, nasihat, pikiran baik seperti cinta kasih kepada orang lain, selain menambah jasa kebajikan kita, juga telah memunculkan atau mengkondisikan suatu harmoni di dalam hidup kita sendiri. Sebab orang yang menerima pemberian dari kita akan mencintai diri kita. Maka dengan memberi, meskipun sedikit kepada orang lain, akan menjaga harmoni di dalam kehidupan. Selain itu, memberi maaf juga kepada orang lain termasuk dana yang dapat kita lakukan. Tetapi terkadang seseorang untuk memberi maaf kepada orang lain tidak mudah. Padahal pemberian maaf itu tidak memerlukan tenaga maupun materi. Hanya perlu energi keikhlasan atau kerelaan. Dengan mau saling berbagi kepada orang lain, maka kerukunan dan harmoni akan tercipta. Saya punya satu cerita. Suatu tempat, satu wilayah, ada 2 biara yang tidak terlalu berjauhan letaknya. Yang biara yang pertama ini penuh dengan pertengkaran perselisihan. Sementara biara yang kedua sangat-sangat, suasana di biara itu sangat damai. Ya, sangat damai, sangat rukun. Kemudian kepala biara memerintahkan muridnya untuk
mengunjungi biara yang kedua, mencari tahu kejadian apa yang membuat biara yang kedua ini begitu damai suasana kehidupannya, begitu nyaman. Dan kemudian murid dari biara A mengunjungi biara B, dan kemudian dia bertanya kepada murid-murid di biara B, apa alasan dan kenapa mereka bisa hidup dalam harmoni? Murid biara B menjawab tamu dari biara A bahwa mereka bisa berbahagia di biara B karena semua orang di biara B sering melakukan kesalahan. Murid biara A kembali dan menemui suhunya, menemui kepala biara, dan menyampaikan jawaban dari murid di biara B. Mereka mengatakan bahwa mereka hidup berbahagia karena semua orang yang berada di biara B sering melakukan kesalahan. Jawaban ini membuat kepala biara A agak sedikit bingung, dan kemudian dia menyuruh murid lainnya lagi untuk menyelidiki lebih dalam apa maksud dari jawaban murid biara B. Murid biara A pergi ke mengunjungi biara B dan kemudian mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi di biara B. Pada saat beliau tiba di biara B, waktu itu beliau langsung menuju ke Dharmasala, aula utama. Di situ terlihat seorang biksu yang sedang mengepel lantai aula utama. Dan kemudian tidak lama kemudian ada biksu yang lain masuk ke aula utama dan kemudian terpeleset karena lantainya yang licin. Serta-merta biksu yang mengepel itu memohon maaf kepada sahabat biksunya yang terpeleset itu. Beliau mengatakan mohon maaf karena beliau kurang hati-hati mengepel lantai dengan air yang berlebihan sehingga membuat saudaranya terpeleset. Tapi kemudian saudaranya yang terpeleset itu juga memohon maaf kepada biksu yang sedang mengepel. Oh, tidak masalah, saya juga minta maaf karena kekurang hati-hatian dari dirinya sampai tidak melihat atau mewaspadai lantai yang habis dipel dan masih dalam keadaan licin. Dan kemudian mereka bisa melanjutkan aktivitasnya. Di sini terlihat bahwa mohon maaf, memberikan maaf kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita dengan ikhlas, dengan penuh penyesalan, ini membuat suasana menjadi harmoni. Kita tidak terjebak siapa yang salah dan siapa yang benar. Seperti itu. Yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah dana, yang kedua adalah piyawaca, berbicara yang menyenangkan. Seringkali harmoni dalam hidup rusak karena ketidakmampuan dalam menjaga ucapan. Agar ucapan terjaga, maka seyogyanya perlu berhati-hati dalam berbicara. Jangan terlalu menjilat atau terlalu kasar. Hindarkan kata-kata yang menyakitkan. Hindarkan kata-kata yang mengandung keserakahan, seperti membicarakan harta kekayaan milik sendiri pada orang lain. Hindarkan juga kata-kata yang mengandung unsur keakuan. Mengapa perlu menghindarkan ucapan-ucapan buruk tersebut? Sebab seringkali kita mendengar ada orang sakit hati karena mendengar ucapan yang bernada tidak menyenangkan. Tetapi dengan membiasakan diri kita
saling berkata yang menyenangkan kepada orang lain yang mendengarnya pun akan merasa nyaman. Yang ketiga, atacarya, yaitu melakukan hal-hal yang bermanfaat kepada orang lain. Dalam menjalin hubungan dalam hidup agar menjadi harmoni, hendaknya kita saling melakukan hal-hal yang berguna pada orang lain, seperti membantu orang lain dalam keadaan kesulitan, membantu mengarahkan orang lain menuju kebaikan. Karena dengan saling melakukan hal-hal yang berguna bagi orang lain, hubungan kita dengan orang lain akan semakin dekat dan rasa kekerabatan itu semakin hangat. Meskipun seandainya berasal dari latar belakang yang berbeda, akan tetap harmoni karena keduanya melihat sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat, samana tata, ketenangan batin dan tanpa kesombongan. Dengan memiliki ketenangan batin, seseorang akan menjadi tidak mudah terprovokasi, sehingga tetap tersenyum meskipun dalam kondisi tidak nyaman. Selain itu, orang yang ada di sekitar kita akan merasa damai dengan kehadiran kita. Seseorang yang bertindak tanpa kesombongan juga akan menciptakan harmoni dalam hidup. Maka perlu bagi kita untuk saling mengembangkan ketenangan batin dan sikap tanpa kesombongan dalam kehidupan kita, agar hidup kita senantiasa harmoni dimanapun kita berada. Sebagai penutup, saya akan mengutip Dhammapada 223, yaitu kalahkan amarah dengan cinta kasih, kalahkan kejahatan dengan kebajikan, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, kalahkan kesombongan dengan kejujuran. Semoga harmoni ada dalam hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata suki hontu, sabawera soka satu wina santu. Sadu, sadu, sadu. Saya Upasaka Pandita Dharma Saputra dari Rumah BDC untuk Setetes Embun. Sungguh indah bila hidup saling mencinta, berbagi bahagia. Sungguh indah bila hidup saling mengerti dan hati penuh kasih. Di mana rasa benci sirna menjauh seiring berlalunya waktu, hidup pun semakin terasa bermakna, walau hidup sesaat saja. Sungguh indah bila hidup saling mencinta, berbagi bahagia. Sungguh indah bila hidup saling mengerti dan hati penuh kasih.